Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Coba kita renungkan satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surat Al-An'am ayat 165. Allah berfirman, "Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul 'iqabi wa innahu laghafurur rahim." Dan dialah yang telah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kalian atas sebagian yang lain untuk menguji kalian terhadap apa yang telah diberikan kepada kalian. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat balasan iqabnya, dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul azim. Adik-adikku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat Nabi Muhammad SAW, dan takdir kita ketika Allah mengutus Nabi Muhammad adalah untuk menjadi umat yang memimpin dunia, baik sebagai satu umat maupun sebagai individu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan banyak sekali kalimat-kalimat tentang takdir itu, bahwa kita pemimpin bagi alam semesta di dalam Al-Qur'an. Di antaranya firman Allah, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan atau diutus kepada manusia. Atau wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami menjadikan kalian umat yang paling ideal, umat pertengahan, agar kalian menjadi saksi bagi manusia atau menjadi pemimpin atas manusia. Takdir kita adalah menjadi pemimpin, baik pemimpin secara pribadi, personal, maupun pemimpin secara satu umat, yaitu umat Islam. Lalu pertanyaannya, bagaimana menjadi a true leader, menjadi pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat? Apakah kepemimpinan itu hanya sekedar sebuah jabatan? Apakah kepemimpinan itu hanya sebuah title atau sebutan atau panggilan? Atau ada pemaknaan lain tentang menjadi pemimpin sejati? Kalau kita belajar kepada hadis-hadis Nabi, ketika Nabi menyebutkan tentang makna pemimpin, Nabi mengistilahkan dengan banyak istilah. Menurut saya, salah satu hadis yang menjelaskan tentang konsep kepemimpinan yang paling luar biasa itu adalah hadis tentang rohilah. Kata Nabi, "An-nasu ka'ibili mi'ah." Manusia seperti 100 ekor onta. La takadu tajidu fiha rahilatan. Hampir-hampir engkau tidak mendapati dari 100 ekor onta itu satu pun yang menjadi rahilah. Pertanyaannya, apa itu rahilah? Rahilah itu adalah pemimpinnya onta. Kenapa pemimpin onta disebut rahilah? Kenapa tidak disebut jamal? Karena jamal artinya onta. Kenapa tidak disebut ibil? Karena ibil juga bermakna onta. Kenapa tidak disebut nakoh? Nakoh juga artinya onta. Kenapa rahilah? Karena dalam makna hadis tersebut, pemimpin onta itu bukan sekedar jenisnya dia adalah onta tertentu, tidak. Tetapi pemimpin onta itu dilihat dari sisi perannya di tengah-tengah kawanan onta yang lain. Dia adalah rahilah karena dia yang paling banyak mengangkut beban, dan karena dia yang paling tahu jalan untuk sampai ke tujuan. Jadi dua, satu, dialah yang paling banyak mengangkut beban, dan yang kedua, dialah yang paling tahu jalan sampai ke tujuan. Sehingga dari hadis ini kita bisa belajar tentang menjadi a true leader di tengah-tengah masyarakat, menjadi pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat. Gimana menjadi khalifah atau pemimpin sejati di tengah-tengah masyarakat? Jadilah dua, pengangkut beban
dan yang menunjukkan jalan sampai ke tujuan, visioner. Sehingga untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah masyarakat nggak harus terpaku harus dapat satu jabatan. Jabatan itu amanah, bukan kepemimpinan saja. Ada orang yang baru merasa dirinya menjadi pemimpin ketika dia mendapatkan jabatan dalam sebuah struktur organisasi. Lalu dia menjadi kecewa kalau jabatan itu ditanggalkan darinya, diambil darinya. Ini bukan pemaknaan kepemimpinan yang sejati dalam Islam. Pemimpin sejati adalah dia yang paling banyak mengangkat beban. Pemimpin sejati adalah yang paling tahu jalan untuk sampai ke tujuan dengan visi yang jelas. Angkatlah beban masyarakat. Mengangkat beban masyarakat juga bermakna menjadi orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Makanya Nabi mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk orang lain. Saya memaknai dua hadis ini dengan kalimat, pemimpin itu adalah yang paling eksis. Bukan yang dapat jabatan, bukan yang dapat titel tertentu, bukan yang dapat panggilan tertentu, bukan yang disebutkan namanya di sebuah struktur organisasi tertentu. Tapi pemimpin sejati adalah yang paling eksis di tengah-tengah masyarakat. Arti yang paling eksis, dia yang paling besar pengaruhnya kepada masyarakat. Dia yang paling ditunggu, diharapkan, dan dibutuhkan oleh masyarakat. Sehingga kalau kita pengen jadi pemimpin sejati, coba tanya diri kita, berapa banyak orang yang membutuhkan kita sehari-hari? Berapa banyak orang yang bergantung hidupnya kepada kita? Berapa banyak orang yang mengetuk pintu rumah kita, menelpon kita, ngejapri kita untuk minta tolong kepada kita? Semakin banyak orang yang membutuhkan kita dan bergantung kepada kita, berarti menunjukkan semakin besar kepemimpinan kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau mau ngelihat dari sisi followers, cobalah kita lihat berapa banyak followers kita dari orang miskin. Berapa banyak orang susah nge-following kita. Berapa banyak orang yang sakit nge-following kita dalam tanda petik. Artinya dia nge-follow kita untuk meminta tolong dan meminta bantuan kepada kita. Itulah eksistensi, itulah kepemimpinan yang sebenarnya. Dan kita harus menjadi onta yang paling kuat mengangkut beban untuk menjadi pemimpin. Karena menjadi pemimpin kalau dia mengangkut beban paling ringan itu bukan pemimpin sejati. Pemimpin sejati justru yang mengangkut beban paling berat di antara yang lain, yang paling besar pengorbanannya di antara yang lain. Kalau dia justru memaknai kepemimpinan itu adalah mendapatkan fasilitas lebih, mendapatkan reward lebih, mendapatkan pemuliaan dari orang lain, penghargaan dari orang lain, maka kepemimpinan bagi dia adalah fitnah. Tapi kalau dia memaknai kepemimpinan itu adalah menjadi orang yang siap berkorban lebih, mengangkut beban lebih, capek lebih, lelah lebih, letih perasaannya lebih, maka dia telah memahami makna kepemimpinan sejati. Kedua, untuk menjadi pemimpin, pahamilah visi hidup kita sebagai hamba Allah dan visi hidup kita sebagai manusia di antara banyak manusia. Visi kita apa dalam hidup? Dan kita mengajak orang kepada visi yang sama, kepada visi yang baik. Kita sebagai sebuah bangsa, apa visi bangsa ini? Kita sebagai sebuah masyarakat, apa visi masyarakat ini? Kita sebagai umat Nabi Muhammad, apa visi umat ini? Kita sebagai seorang muslim, apa visi seorang muslim? Visi itulah yang akan menuntun kita untuk memimpin masyarakat kita. Kita tahu persis jalan menuju kepada tujuan atau visi kita. Karena kalau seorang pemimpin tidak tahu visinya dan tidak tahu jalan menuju visi itu, maka dia pasti akan dipimpin oleh orang yang lain. Pemimpin paham betul visinya dan paham betul jalan menuju kepada visi itu. As details, dia tahu jalan itu secara detail, step by step. Sehingga ketika orang kehilangan arah, mereka akan bertanya kepada dia jalan untuk kembali on the track. Ketika orang bingung, mereka akan bertanya kepada dia. Ini yang dicontohkan oleh para anbiya dalam risalah-risalah dakwah mereka. Renungkan kisah Nabi Musa yang memimpin masyarakatnya, penduduk Bani Israel di Mesir kepada sebuah visi. Apa? Visi pembebasan dan kemerdekaan. Dan Nabi Musa tahu betul step by stepnya how to mendapatkan atau meraih visi itu. Sehingga ketika Bani Israel bingung galau dengan ujian-ujian yang mereka alami dari Firaun dan bala tentaranya, mereka datang kepada Musa. Ya Musa, mereka bertanya. Lalu Musa bisa menjawab dengan jelas seperti apa harusnya mereka menjalani proses untuk sampai kepada visi itu. Inilah pemimpin. Dan Nabi Muhammad SAW sendiri sebagai teladan semua umat manusia, terutama kita sebagai umat Nabi Muhammad, juga mengajarkan kepada kita seperti apa beliau menanamkan visi ke dalam benak para sahabat. Di antaranya ketika di Mekah
saat kaum muslimin sedang tertindas dalam kondisi disiksa, Bilal juga dalam keadaan disiksa, Nabi SAW menyampaikan dua visi kepada mereka. Satu visi akhirat, kedua visi dunia. Visi akhiratnya kata Nabi, sabron ya ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, yaitu Yasir, Sumayyah dan Ammar. Sabron ya ala Yasir, bersabarlah wahai keluarga Yasir, fa inna maw'idakumul jannah, sungguh janji Allah untuk kalian adalah surga. Itu visi akhirat. Adapun visi dunia, Nabi mengatakan kepada para sahabat, bersabarlah, kelak Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kalian kunci gerbang Yaman, kemudian istana putih Persia di Madain, dan istana merahnya Romawi di Konstantinopel atau Istanbul sekarang. Ini janji Nabi, visi Nabi yang ditanamkan ke dalam benak-benaknya para sahabat. Sehingga dari awal dakwah di Mekah, para sahabat udah tahu mereka lagi menuju kemana. Mereka secara spiritual menuju kepada Allah, dan secara sosial sedang menuju kepada pembebasan manusia dari perbudakan dan kezaliman di muka bumi. Persia, Romawi, Yaman, dan seterusnya. Inilah visi. Sampai ketika Nabi dalam peristiwa Khandak sedang menggali parit Khandak, kemudian Salman Al-Farisi merasa tidak mampu menghancurkan satu batu yang besar, maka Nabi membantu Salman dengan memecahkan batu itu dengan 3 pukulan. Dari setiap pukulan itu keluarlah cahaya yang benderang, dan setiap cahaya itu Nabi melihat kemenangan-kemenangan di masa depan. Cahaya pertama, Nabi melihat istana merah di Istanbul. Cahaya yang kedua, Nabi melihat istana putih di Madain, Irak atau sekarang Iran. Dan yang ketiga, Nabi melihat cahaya dengan gerbang Yaman yang terbuka untuk kaum muslimin. Saat itulah Nabi mengatakan, berbahagialah kalian, bersabarlah kalian atas ujian Allah hari ini, karena Allah menjanjikan untuk kalian 3 kemenangan besar di muka bumi. Itulah visi. Dan Nabi tahu persis jalan menuju ke visi tersebut. Lalu diajarkan kepada para sahabat seperti apa mereka harus melalui proses-proses sampai kepada tujuan tersebut. Lalu visi ini diwariskan kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin pertama. Lalu diwariskan lagi kepada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai kepada Muhammad Al-Fatih. Itulah visi. Dan yang ketiga, menjadi seorang pemimpin adalah menjadi orang yang paling banyak menebar kebaikan, paling peduli, paling empati, paling banyak menolong orang lain, sampai semua orang bergantung dan berharap kepada dia. Jadilah orang yang dibutuhkan, jadilah orang yang dicari karena kebaikannya, jadilah orang yang dicari karena kedermawanannya dan kemuliaan hatinya. Maka saat itulah adik-adik sekalian sudah menjadi a true leader di tengah-tengah masyarakat. Tetapi di balik semua itu, walaupun kita menjadi pemimpin, jadilah seorang pembelajar. Karena titel santri itu bukanlah titel ketika kita hanya berada di sekolah kita, tapi kita adalah santri seumur hidup, santri sampai mati. Kenapa? Karena sesungguhnya menuntut ilmu itu bukan sebatas 2 atau 3 tahun di dalam sebuah pendidikan formal, tapi menuntut ilmu itu adalah perintah Allah kepada kaum muslimin sampai akhir hayat mereka. Jadilah seorang santri, jadilah seorang pembelajar. Belajar tidak harus hanya dengan di dalam kelas, belajarlah dari pengalaman hidup, belajarlah dari realitas rumit yang ada di masyarakat, belajarlah dari kesalahan kita, belajarlah dari masa lalu, dari sejarah, belajarlah dari semua tantangan-tantangan hidup. Jadilah santri pembelajar. Maka dengan demikian kita akan terus bisa mengupgrade kapasitas kepemimpinan kita, karena kita adalah seorang fast learner, seorang pembelajar cepat yang selalu belajar dari setiap kondisi. Tetap semangat, tetap terkonek ke langit, tetapi punya kesadaran dan empati yang kuat di bumi. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.